مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Sahabat salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, kaum muslimin, dan semoga kita kelak tergolong kepada umat yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia ini memiliki kesibukan masing-masing, ya, memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Di antara kita mungkin ada yang bekerja di sektor publik, ada yang menjadi karyawan, ya, ada yang menjadi pegawai, ada juga yang bekerja di bidangnya sendiri, ya, menjadi wira swasta, ada yang mengelola bisnis ini, bisnis itu. Kemudian ada juga nih kita di antara para perempuan di Indonesia mungkin ada yang bekerja di sektor domestik, ya, di rumahnya masing-masing sebagai ibu rumah tangga. Nah, semuanya itu menuntut, ya, kesibukan, menuntut aktivitas. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa cuman ibu rumah tangga, ya, seperti itu. Tidak bisa, karena ibu rumah tangga pun juga memiliki kesibukan, memiliki aktivitas yang tidak bisa disamakan dengan aktivitas yang lain. Nah, sahabat salimah sekalian, kesibukan yang kita lakukan setiap hari itu biasanya sifatnya ada dua, ya. Yang pertama melelahkan, yang kedua melalaikan. Kesibukan itu melelahkan, iya. Apapun yang kita kerjakan, baik itu tadi, ya, kita bekerja di sektor publik maupun sebagai ibu rumah tangga, itu semuanya menuntut fisik kita. Misalnya ibu yang bekerja berdagang di pasar harus bangun awal, ya, bahkan bangun jauh sebelum subuh, pergi ke pasar pagi-pagi, buka lapak, berjualan sampai siang. Yang buka warung nasi juga seperti itu sama, yang bekerja di kantoran pun juga sama, pagi harus berangkat, sore baru pulang. Semuanya menyebabkan kita lelah secara fisik, begitu, ya. Jadi itu melelahkan, lelah secara fisik dan juga melelahkan secara mental, begitu. Yang bekerja di kantor, ya, mungkin setiap hari dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kalau tidak melelahkan, aktivitas-aktivitas itu bisa melalaikan. Melalaikan dari apa? Nah, ini yang berbahaya, ya. Kadang-kadang karena terlalu sibuk, gitu, ya, dengan urusan tadi, pekerjaan itu akhirnya melalaikan kita dari, naudzubillah, ya,
dari kewajiban-kewajiban kita yang asasi, kewajiban-kewajiban syar'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kita itu bisa jadi kita sholatnya menjadi tidak tepat waktu, atau sholatnya tepat waktu tapi buru-buru gitu ya, atau sholatnya tepat waktu kemudian bisa dilaksanakan dengan baik tapi tidak ditambah dengan sholat sunnah, tidak ditambah dengan zikir ya. Jadi akibatnya kesibukan-kesibukan itu membuat kita agak jauh begitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Atau akibat dari kelelahan fisik itu tadi ya, mungkin kita jadi nggak sempat tilawah harian, nggak sempat maksurat pagi atau sore begitu. Karena begitu bangun tidur, pikiran sudah langsung hari ini mau ngapain gitu. Terus begitu otak kita, fisik kita dipaksa untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip ya, yang itu merupakan urusan dunia. Meskipun kita tidak bisa memisahkan begitu ya, itu bukan semata urusan dunia, tetapi dalam bahasan kita saat ini itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan begitu ya dengan urusan-urusan dunia. Nah, akhirnya waktu yang kita miliki itu akhirnya menjadi terbatas ya, waktu yang kita miliki untuk beribadah tadi. Apalagi kalau misalnya ini ya sebagai karyawan, berarti kita harus tunduk kepada peraturan, berarti kita harus mengikuti apa kata atasan. Terus kalau misalnya kita pengusaha, bisnismen, mungkin waktu adalah uang begitu, sehingga ketika kita menyisihkan sebagian waktu takut kalau nggak dapat cuan begitu ya. Nah semacam ini berarti ini adalah kondisi yang harus kita perhatikan baik-baik, kemudian kita carikan solusi bersama begitu. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan begitu ya, Masya Allah, bulan dimana ketika Allah itu menjanjikan pahala yang berlipat bagi setiap kebaikan yang kita lakukan. Pahala ibadah yang wajib diberikan pahala yang dilipat gandakan ya, bisa sampai 700.000 atau lebih begitu ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah yang sunnah begitu bisa mendapatkan pahala sebagaimana ibadah yang wajib. Kan akan sayang sekali ya kalau kita nggak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini, nggak bisa mengisinya dengan amal-amal kebaikan yang Allah bukakan lebar-lebar banget di bulan Ramadan ini ya. Diberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada kita untuk beribadah gitu ya, karena di bulan inilah Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan malaikat dan setan-setan dibelenggu, sehingga kita itu sebenarnya dimudahkan gitu ya untuk melakukan ibadah. Tetapi karena tadi kesibukan masih sibuk ini, sibuk itu, akhirnya tahu-tahu Ramadan udah mau berakhir nih, tahu-tahu Ramadan ini selesai begitu. Nah, akan sayang sekali kalau seperti itu. Karena itu kita cari bersama begitu ya, bagaimana kita menyiasati ya kesibukan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa pekerjaan yang menyebabkan kita sibuk itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang saat ini kita lakukan, kesibukan yang saat ini menyita waktu kita, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi ya, masih banyak orang lain di luar kita yang mereka masih pengangguran, mereka masih kesana kemari melamar pekerjaan, yang mereka ya belum tahu hari ini mau bekerja apa, seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa semua ini adalah nikmat dari Allah, maka akan selalu tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu tumbuh perasaan bahwa pekerjaanku ini, kesibukanku ini adalah bagian dari nikmat dari Allah. Maka kalau kita sudah menyadari bahwa itu nikmat dari Allah, itu insya Allah akan menumbuhkan rasa syukur ya. Dan syukur yang terbaik itu adalah dalam bentuk amal ya. Jadi implementasi syukur yang terbaik itu, selain kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita ya, dengan ucapan hamdalah, maka syukur yang terbaik itu adalah diwujudkan dalam bentuk amal. Nah, wujudnya seperti apa? Ya berarti dengan pekerjaan yang kita peroleh itu justru menjadikan kita makin banyak beribadah, makin banyak bersedekah, ya, semacam itu. Bagaimana dengan ibu rumah tangga?
sama gitu ya. Menjadi ibu rumah tangga itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan merawat anak, sibuk dengan mendampingi anak, itu adalah nikmat. Karena ketika kita menyadari bahwa di antara saudara-saudara kita masih ada yang misalnya nih belum berkeluarga atau belum memiliki anak, maka kerepotan-kerepotan kita itu sesungguhnya merupakan nikmat dari Allah. Maka kita syukuri dengan cara memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu ya yang pertama kita sadari bahwa kesibukan kita itu, pekerjaan kita itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, perlu kita sadari juga bahwa kesibukan itu, pekerjaan kita itu yang menyebabkan kita sibuk itu semuanya kelak akan dimintai tanggung jawab. Tidak ada satupun ya apa yang kita lakukan di dunia ini kecuali Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita nanti. Ya. Apakah kita melakukan kesibukan itu justru menjauhkan kita dari Allah, atau dengan kesibukan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyadari ini, insya Allah ya kita akan tumbuh perasaan, oh aku sibuk seperti ini, oh berarti ini besok akan kupertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari hal itu, insya Allah kita akan berusaha untuk ini tidak lalai begitu ya, tidak lalai dengan apa yang kita lakukan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita juga harus menyadari bahwa yang namanya kesibukan itu tidak akan pernah ada habisnya ya. Tidak pernah akan berhenti. Kalau hari ini kita sibuk ini, sibuk A, besok bisa jadi kita sibuk B, besoknya lagi kita sibuk C. Hari ini pekerjaan kita misalnya rapat, besok bisa jadi menganalisis, besoknya lagi membuat laporan, begitu terus. Kalau kita terus-terusan menomorsatukan kesibukan sehingga melalaikan ibadah, maka niscaya kita nggak akan pernah sampai ke tempat ibadah. Karena kesibukan itu kalau kita turuti nggak akan habis gitu ya. Dan ini sebagaimana kata Rasulullah gitu ya, ketika menggambarkan bahwa orang itu nggak akan puas dengan capaiannya yang sudah dicapai saat ini, pasti akan ingin capaian berikutnya ya. Seandainya manusia itu diberi 1 atau 2 bukit emas ya, itu niscaya dia ingin mendapatkan yang ketiga begitu ya. Jadi kalau kita turutkan terus ya kesibukan ini kesibukan itu, nggak bakal selesai. Jadinya nanti jatuhnya kita akan menyesal karena tahu-tahu waktu kita habis, kita belum sempat. Ketika waktu kita sudah habis untuk urusan kesibukan, kita akan menyesal dan khawatirnya kita jatuh kepada kelompok orang-orang yang merugi, sebagaimana yang disebutkan Allah di surat Al-Asr ya, bahwa manusia itu senantiasa berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, kemudian beramal soleh, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian ketika kita sudah menyadari tadi ya bahwa kesibukan ini itu sebenarnya merupakan nikmat dari Allah, kemudian dia tidak akan pernah habisnya dan kesibukan itu akan dimintai pertanggungjawabkan. Jadi langkah selanjutnya seperti apa begitu? Nah, untuk teknisnya kita bisa mulai dari mengatur jadwal begitu ya. Kita atur jadwal, kemudian kita konsisten dengan jadwal itu. Kalau misalnya ya di kantor atau di rumah atau di pasar dan seterusnya, di toko sesuai pekerjaan kita masing-masing, kita atur jadwal. Jam sekian sampai jam sekian ini waktunya saya sholat duha, berarti itu fix, nggak boleh diubah begitu ya. Besoknya harus konsisten seperti itu. Kalau sudah waktunya sholat duhur ya berarti sholat duhur begitu. Dan jadwal itu disusun untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Sekali kita melanggar, biasanya itu cenderung bagi kita untuk besok mempermudah kita untuk melalaikannya. Kalau kita sudah punya jadwal seperti ini, jadwal harian kita, dan kita konsisten, insya Allah kita nggak akan dilalaikan oleh kesibukan. Kemudian selain itu juga saat kita sudah beribadah itu kita fokuskan pikiran gitu. Ini emang mungkin agak sulit begitu ya. Saya sendiri juga kadang ya kesulitan seperti itu. Pokoknya ketika waktunya sholat, oke, kita sholat begitu ya. Lupakan dulu soal pekerjaan ya.
Kalau saya guru misalnya lupakan dulu soal koreksian, lupakan dulu soal membuat program ini dan itu begitu, ya sudah waktunya salat ya salat gitu, sehingga kita akan mendapatkan ibadah yang berkualitas, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selain itu juga ini ya, ketika memang waktu kita itu nggak terlalu banyak begitu ya, kalau yang ada di depan kita itu kesempatan itu kecil, sedikit, karena kita bekerja di orang lain begitu, maka menurut saya kualitas itu jauh lebih penting. Kalau kesempatan yang kita miliki itu kecil atau sempit, maka menurut saya kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Jadi kita nggak perlu mengejar kuantitas ya, tapi utamakan kualitas. Misalnya nih, waktu kita hanya 10 menit, maka ya sudah, target kita sholat duhanya misalnya 2 rakaat saja, tetapi yang benar-benar berkualitas, dimana kita benar-benar fokus di situ, kita berdoa sungguh-sungguh begitu, daripada kita sholat 4 rakaat atau 6 rakaat dalam waktu 10 menit itu, tetapi hanya tadi formalitas atau sekedar memenuhi target sholat duha. Begitu juga misalnya tilawah ya, waktu kita nggak banyak. Kalau misalnya kita tilawah 1 juz tapi buru-buru, mungkin itu bisa dikurangi, tetapi kita benar-benar tilawah dengan menghayatinya, dengan ya memenuhi hak-hak setiap hurufnya semacam itu, sehingga kita mendapatkan pengaruhnya dari ibadah yang kita lakukan. Jadi insya Allah dengan seperti itu, kesibukan itu tidak akan mengganggu kita, kesibukan itu tidak menjadikan kita lalai gitu. Baik, sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan sahabat Salimah semuanya, dimana intinya jangan sampai ya kesibukan-kesibukan di dunia yang kita lakukan ini menjadikan kita lalai gitu ya. Cukup mungkin kita lelah begitu, tetapi jangan lalai, agar kita tetap mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi di bulan Ramadan ini, agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.